Ya, selamat siang God Lovers. Bertemu lagi dengan saya Apose, Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV. Talk show kita hari ini spesial karena kita menghadirkan narasumber yang bukan datang dari kalangan hamba Tuhan dan aktivis gereja seperti biasanya. Tetapi beliau adalah jemaat biasa yang memiliki prestasi di bidang sekuler. Anak-anak Tuhan yang ditempatkan di berbagai posisi di dunia sekuler, terutama di lembaga pemerintahan dan memiliki prestasi membanggakan apalagi dalam pelayanan kepada masyarakat dengan mengangkat harkat dan hidup masyarakat kecil seperti nelayan. Ya, narasumber kita datang dari Pulau Nias, daerah indah dan menjadi tujuan pariwisata terkenal. Tetapi Pulau Nias masih tergolong daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Beliau ini lewat prestasinya di lembaga pemerintahan, ia mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Satya Lancana Wirakarya. Ia dianggap berprestasi di bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kelautan tahun anggaran 2022. Seperti apa kiprahnya sebagai pengikut Kristus, bagaimana ia menjadi garam dan terang bagi sesama. Ya, kita sambut saja tamu kita, Sabar Jaya Telaum Benua. Selamat siang Bang Sabar. Selamat siang Bang. Apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Wah, ini selamat dulu ya, habis dari Tidore ya. Habis dari Maluku Utara untuk menerima penghargaan dari Presiden. Ya. Satya Lancana Wirakarya. Sekali lagi selamat. Terima kasih Bang. Beliau ini adalah salah satunya ASN di seluruh Indonesia yang menerima penghargaan serupa. Karena yang ke-9 orang lainnya adalah semua kepala daerah. Mantap ya, luar biasa. Sebelum kita banyak ngobrol tentang Bang Sabar ini, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih segala kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima sepanjang hidup kami. Dari pagi hingga siang ini, kami telah memperoleh kasih dan anugerah-Mu dan Kau menolong kami. Dan siang ini kami akan memulaikan acara kami di Talk Show Diaspora TV ini. Tuhan Engkau berkati kami, Engkau berkati narasumber kami. Acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, kami persembahkan saja di dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna melike video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami. Tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Baik, Bang Sabar, kita langsung saja. Tadi sudah kita tahu bahwa Anda menerima penghargaan yang luar biasa ya dari Presiden dan sebuah pencapaian yang keren banget menurutku ya. Seperti apa Anda mencapai itu dan mungkin bisa diawali dulu. Anda ini lahir di mana dan seperti apa masa kecil Anda? Silakan Bang Sabar. Baik, terima kasih. Pertama dulu nama saya Sabar Jaya Telaum Benua. Waktu kecil saya dipanggil Jaya. Kami adalah hidup di sebuah desa yang cukup jauh dari kota. Dulu waktu itu kondisi jalan sangat parah, tidak ada listrik. Dan saya adalah anak ke-10 dari 10 bersaudara. Oh, anak terakhir ya? 10? Anak yang paling terakhir. 10 orang? 10 orang, 7 laki-laki, 3 perempuan. Dulu itu mungkin tidak ada promosi KB. Akhirnya seperti itulah kami banyak. Saya lahir di Daso, Desa Ombelata Sawe, Kecamatan Sawe saat ini, Kabupaten Nias Utara. Dan bersama dengan waktu kecil saya bersama orang tua, saya tinggal bersama orang tua, sampai dengan saya bisa menyelesaikan sekolah dasar. Selama sekolah dasar, saya merasa mulai kelas 3, dan saya merasa mulai memiliki rasa tanggung jawab dalam hal untuk membantu orang tua. Berhubung waktu itu, abang saya, kakak saya, merantau untuk kuliah, sekolah. Tinggal kami bertiga dengan ayah, ibu. Dan tanggung jawab saya adalah membantu orang tua, membersihkan rumah, ya, mengangkut air dulu. Sarana air bersih itu tidak tersedia di rumah. Kita jalan kaki sejauh 2 km dengan ember yang kecil, kita timbang, kita bawa
kita angkut dengan jalan kaki, dan seterusnya kita ada beternak ya, membantu ibu juga. Kebetulan ibu adalah sebagai ibu rumah tangga dan ayah adalah seorang ASN sebagai guru SD dan sekaligus juga sebagai kepala desa waktu itu. Dan kesan saya waktu kecil itu adalah setelah pasca terpisah dengan orang tua, begitu dalamnya sangat berpisah dengan seorang ayah dan seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Dan waktu itu ayah saya adalah seorang pekerja keras. Dulu jalan di sepanjang Kecamatan Sabo itu jalan kaki, tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan pekerjaan sebagai seorang kepala desa, sebagai tokoh masyarakat, beliau setiap hari menyisihkan waktu 1 jam, 2 jam untuk bisa memperbaiki jalan, memelihara jalan. Dan ada satu hal yang paling berkesan kepada saya sampai saat ini. Saya berseru di dalam Tuhan, Tuhan, ampuni saya, ampuni orang tua saya Tuhan. Ampuni saya juga, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Selama waktu kuliah beliau meninggalkan anaknya yang bungsu. Hanya bersurat saja beliau. Dulu setiap 1 semester saya melaporkan, dulu nggak ada HP, itu 2004 melaporkan, 2002 melaporkan bahwa ini hasil prestasi saya. Saya memiliki rasa tanggung jawab dan saya belum membahagiakan beliau saat ini. Jadi pas Anda kuliah, dia meninggal? Sedang kuliah semester 4. Dan waktu itu beliau menyatakan dengan hasil prestasi, dulu setiap semester saya dapat IPK 4 waktu itu, dan pesan beliau adalah lanjut S2 ke S3 dan semoga Tuhan ke depan membuka jalan untuk mengambil program S3 itu. Saya bermimpi tentang itu dan saya tidak punya batas, tidak punya kendala, semoga Tuhan bisa buka jalan ke depannya. Ada satu kesan kenapa saya mencintai orang tua saya sama ayah saya, ibu saya. Ayah saya waktu merawat jalan itu begitu kerja keras beliau, ya. Dia membersihkan parit, lalu berada di bawah parit. Saya berdiri di atas jalan, melihat dan mengawasi beliau. Di situ saya berkesan bahwa begitu besar perjuangan orang tua ini demi untuk desanya, demi untuk anak-anaknya. Dan beliau katakan waktu itu, saya sampaikan waktu itu bahwa, Bapak, bagaimana itu kamu kena kotoran? Wah, inilah nak, makanya kamu sekolah. Dan sejak dari itu saya termotivasi untuk bisa meraih pendidikan yang lebih baik lagi. Itu pesan sama orang tua saya yang saya cintai. Dan setiap saat sebenarnya saya mengingat beliau, perjuangan beliau. Ya, 10 orang anak itu hanya seorang guru, ibu sebagai status ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan, bagaimana bisa menafkahi anaknya yang 10 orang. Luar biasa. Kondisinya pasti minim ya. Ya, dan 2003 kalau tidak salah beliau meninggal. Meninggalkan anaknya yang masih belum sukses semua. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, Tuhan bisa membuka jalan pelan-pelan, dan dengan kita bisa berharap selalu kepada Tuhan. Tiada yang bisa kita harapkan, jangan berharap kepada manusia. Kita mengandalkan Tuhan, ya. Kita mengandalkan Tuhan, dan sampai saat ini Tuhan pasti buka jalan. Tidak ada terbatas apapun juga dalam hal kekurangan kita. Luar biasa. Anda terlihat sangat emosional. Ya. Artinya sempat Anda bilang tadi bahwa Anda kelas 3 SD ya, SD sudah pindah. Sudah merantau? Oh enggak, kelas 3 SD itu sudah mulai tahu tanggung jawab. Oh, sudah bertanggung jawab. Sudah bertanggung jawab. Oke. Pekerjaan di rumah, beban orang padahal tua. anak bungsu loh ya. Anak bungsu. Itu ya. Jadi karena abang-abang Anda sudah pindah, sudah merantau semua. Ya, betul. Oke, dari 10 bersaudara itu masih ada semua.
Satu orang yang telah meninggal. Oh, anak pertama. Anak yang nomor 9, Oh, nomor perempuan. 9 justru udah meninggal ya. Udah meninggal. Baik. Ini keluarga besar dan luar biasa, anak-anaknya bisa sukses semua. Bisa cerita soal bagaimana Anda menjalankan pendidikan Anda dari SD, SMP, SMA sampai selanjutnya? Ya, dulu itu waktu di sekolah di kampung ya, namanya kampung ya, kualitas pendidikan agak kurang sedikit bagus. Dan orang tua menganjurkan untuk bisa saya sekolah pindah ke kota Gunung Stoli. Berhubung karena saudara-saudara di situ tinggal untuk Berapa kuliah. kilo dari Gunung Stoli ke desamu? Sekitar kurang lebih 50 km. Cuman kondisi jalan waktu itu ada sungai yang dilalui tanpa jembatan dan sepanjang 7 km jalan kaki. Penuh dengan lumpur dan sejauh 42 km banyak jalan yang kurang bagus, berlubang, aspal jembatan juga kurang bagus. Makanya kemarin itu orang tua menganjurkan untuk tetap sekolah di kota Gunung Stoli. Nah, jadi waktu itu pertama sekali sekolah di SMP, namanya lulusan dari kampung, berusaha untuk menyesuaikan. Saya jujur, waktu semester pertama, nilai semester pertama di agama adalah merah. Ya, merah pendidikan agama. Karena mungkin pemahaman dan pengetahuan, motivasi belajar cukup berbeda dengan keadaan waktu di kampung dulu. Dan dengan motivasi dari orang tua dan saudara-saudara, begitu juga dengan waktu SMP, SMA sudah mulai, kelas 2 SMP sudah mulai masuk ranking juara 1, dan masuk di SMA, belajar dengan baik, sungguh-sungguh, hingga saya kuliah juga di Padang, ya, di Sumatera Barat. Dan sebenarnya jurusan perikanan ini adalah bukan menjadi domain utama target saya, tetapi karena keadaan kondisi orang tua, terpaksa saya mengikuti. Dulu itu saya mengikuti abang sulung pertama, kuliah di Universitas Negeri Padang. Jadi dengan bersama-sama saya bisa terbantu, ya. Nah, jadi waktu saya kuliah di Padang cukup juga menyesuaikan, karena di Padang Sumatera Barat yang dominan adalah lebih dominan saudara kita yang Muslim, dan motivasi bagi kita bagaimana bisa menyesuaikan. Anak-anak Tuhan harus berprestasi, dan puji Tuhan kurang lebih 3,5 tahun kita lulus dengan prestasi cum laude. Kita lulusan terbaik juga, dan lulusan pertama dari angkatan pada waktu itu. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu buka jalan waktu itu. Pas 3,5 tahun, hanya saya waktu itu berlibur di kampung di Pulau Nias. Tiba-tiba ada pekerjaan dari Dinas Perikanan dulu waktu Kabupaten Nias itu. Dan menampung selama 6 bulan. Justru di situ juga ada peluang untuk mengikuti pegawai negeri sipil. Dan sebenarnya itu bukan target kita. Sebenarnya kita pingin lebih jauh merantau dulu, menyesuaikan bagaimana bisa berjuang untuk hidup lebih baik lagi. Tapi Tuhan memanggil kita, menempatkan kita di situ yang tidak terencana. Tuhan mungkin rencana Tuhan yang lebih baik. Dan Tuhan menempatkan kita di situ menjadi ASN di tahun 2005. Saya ditempatkan pertama di kantor camat Tuhen Berua. Dan pekerjaan saya adalah membuat KTP, bukan perikanan, ya, bukan ikan yang ditangkap atau bagaimana menata kelompok-kelompok masyarakat itu. Tapi ya dengan itu kita belajar bagaimana bisa menghadapi masyarakat, ya, masyarakat kita. Dan 2007 saya pindah di Dinas Perikanan Kabupaten Nias. Pasca 3 bulan pimpinan Pak Wakil Bupati sekarang, Pak Yusman Zega, mempercayakan untuk bisa mengambil S2 di Institut Pertanian Bogor. Dan puji Tuhan 1,5 tahun kita bisa menyelesaikan dengan prestasi IPK 3,90, sangat memuaskan. Dan habis pulang 2009 kalau nggak salah, langsung ditempatkan di pemerintah Kabupaten Nias Utara. Mulai dari situ saya berada di posisi staf, ya, kepala seksi. 1 kali dimutasikan di Bapeda sebagai Kasubdit bidang investasi dan promosi. Sehabis itu langsung ditempatkan kembali di Dinas Perikanan bagi jabatan. Di situ mulai dari kepala seksi, kepala bidang, sekretaris, hingga
posisi sekarang adalah sebagai kepala dinas. Di perikanan ya. Di perikanan. Dan itu yang membawa Anda untuk bisa menerima penghargaan ya, di bidang perikanan itu. Nah, mungkin kita kembali agak ke belakang lagi. Dulu di rumah itu seperti apa Bapak Ibu menanamkan nilai-nilai kekristenan? Ya, dulu waktu itu orang tua, karena beberapa saudara sudah merantau ya, tetapi waktu di kampung itu saya masih bersama dengan mereka, jam 5 itu sudah bernyanyi berdoa. Itulah bedanya masa sekarang dengan masa dulu. Di tahun 90 ya, sampai dengan 94 itu, saya bersama-sama dengan orang tua. Mulai pukul 5 pagi itu, orang tua sudah membangunkan kami bekerja. Sebelum bekerja, diajak untuk berdoa bernyanyi. Ada kebaktian dulu. Ada kebaktian dulu. Dan sekarang berbeda pergeseran. Pergeseran sekarang berbeda. Jam 5 itu tidak ada berdoa bernyanyi sekarang. Malah ya artinya jam tergantung bangun pagi itu menyesuaikan. Kita tidak tahu lagi tradisi seperti di Polonius itu waktu sekitar tahun 90 itu tidak lagi bernyanyi ya, tidak bernyanyi memuji Tuhan jam 5 pagi itu. Nah, itulah nilai-nilai kekristenan. Artinya tetap kami diajari untuk berdoa ya, pagi, sore juga, dan setiap hari Minggu kami tidak bisa meninggalkan sekolah minggu waktu itu. Demikian. Jadi udah rajin ya dari dulu ya. Iya, betul. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang tidak meninggalkan aktivitas kegiatan ibadah. Nah, jadi untuk menindaklanjuti hal itu, kita kan sudah berkeluarga. Ada 4 orang anak, puji Tuhan, mereka sudah tumbuh sehat di dalam Tuhan. Dan bersama dengan istri saya, Yudika Zibua, kerja juga sebagai seorang bidan di Puskesmas, di Nias Utara juga. Tetap setiap pagi dan malam itu memberikan waktu bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Berkumpul, jadi bernyanyi dan menyuruh mereka untuk membaca firman Tuhan satu persatu. Dan wajib mereka berdoa satu persatu. Ada 4 mereka diajari berdoa. Dan puji Tuhan mereka sudah terbiasa ya membaca Alkitab, dan mereka juga sudah bisa berdoa seperti anak-anak yang berumur mereka. Wow, luar biasa. Artinya apa yang nilai-nilai yang tadi ditanamkan oleh orang tua dan itu diteruskan hingga sekarang. Hingga sekarang. Iya. Mezbah doa itu selalu ada ya di keluarga. Selalu ada dalam keluarga. Itu ya. yang utama dulu. Tanpa itu tidak akan bisa kita hidup. Tuhan adalah nahkoda kita. Dia adalah penggerak kehidupan kita. Sebelum, kalau kita tidak bisa mengandalkan Tuhan, maka hidup ini akan sia-sia juga. Ya. Di Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 menyampaikan bahwa yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi sungai yang menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi kunci kita adalah firman Tuhan. Itu panutan kita, panduan kita adalah firman Tuhan di dalam dasar untuk menjalankan kehidupan ini. Termasuk dalam pekerjaan sehari-hari. Inspirasi ya. Ya, termasuk juga di dalam ketika kita bermasalah. Kita ini tidak bisa terpisah dari pergumulan, rasa kekhawatiran kita dalam pekerjaan kita, di dalam hubungan kita dengan sesama kita. Hanya satu hiburan ketika kita ada rasa kekecewaan, kembali membaca firman Tuhan. Dan saya saksikan sendiri dalam kehidupan setiap hari, memang kita tidak bisa terpisah dari persoalan itu. Hanya satu yang bisa memberikan penghiburan, yaitu firman Tuhan. Itulah saya bisa memberikan kesaksian sendiri seperti itu. Ya. Luar biasa. Dari tadi anak-anak keluarga sudah diajarkan dari kecil, dan kemudian sebagai ASN yang takut akan Tuhan, pengikut Kristus. Nah, bagaimana Anda bisa menerapkan nilai-nilai itu bagi sesama teman-teman sekerja? Ya, pertama dulu menerapkan itu adalah secara sederhana saja.
sebagai seorang Kristiani, tetap kita untuk bisa menerapkan kasih, ya, kasih kepada sesama. Dalam pelaksanaan tugas kita harus menjadi teladan, karena itu adalah sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin yang patut ditiru oleh staf bawahan kita, rekan-rekan kerja kita. Kita boleh marah, tapi harus dikendalikan. Kita perlu bersabar mengendalikan emosi itu, tapi perlu juga tegas. Itu kuncinya di dalam memahami, menyukseskan tugas-tugas pekerjaan pokok di pemerintahan seperti itu. Ya. Nah, kita masuk dalam dunia pekerjaan, Bang Sabar. Ya. Tadi kita tahu bahwa Bang Sabar itu diberi tanggung jawab oleh pimpinan di berbagai posisi, dan terakhir sekarang adalah posisi Kepala Dinas Perikanan. Nah, apa saja yang sudah Abang Sabar lakukan dalam dunia perikanan di Nias Utara? Baik, sejak 2017 sampai saat ini hampir 7 tahun ya, saya sebagai Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Nias Utara memberikan hasil yang signifikan di dalam hal untuk pengembangan sektor perekonomian masyarakat nelayan di Kabupaten Nias Utara. Kita awalnya adalah harus menggerakkan masyarakat itu untuk bisa merubah mindset mereka dalam hal untuk pemahaman konsep bagaimana itu mengelola kehidupan ekonomi mereka dari sektor perikanan. Masyarakat pesisir ini identik dengan kemiskinan. Nias Utara sebelumnya 23% kalau nggak salah tingkat kemiskinan. Dan kita masih status sebenarnya sekarang masih daerah tergolong daerah tertinggal 3T. Tetapi dengan kehadiran kita bisa mengakomodir dan berkat dukungan juga dari Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda beserta seluruh OPD terkait, kita bisa memberikan sebuah pemahaman dan peningkatan pembangunan infrastruktur, membentuk kelompok-kelompok masyarakat. Setiap hari itu atau dalam 1 minggu wajib saya turun ke lapangan, monitoring masyarakat itu, apa kebutuhan mereka, apa keadaan mereka. Saya wajib monitoring. Dan penerapan teknologi yang mereka pakai kita harus betulkan bagaimana, dan kita kasih motivasi. Terutama juga dalam sisi permodalan, mereka juga butuh permodalan. Kita bisa buka jalan melalui KUR, melalui bantuan PMKP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hingga saat ini untuk bantuan permodalan dari KKP yang sudah tersalur kepada masyarakat kurang lebih sudah hampir 1 miliar untuk membantu ekonomi masyarakat mereka. Dan berbagai macam infrastruktur sudah berkembang, mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan, penyediaan armada kapal mereka, pengolahan ikan, cold storage juga dalam hal untuk peningkatan mutu perikanan. Ikan asap juga sekarang sudah menjadi produk unggulan Kabupaten Utara. Iya ya. Dan salah satu unggulan ya tadi ikan asap. Ikan asap, ya. Itu bisa ceritakan soal ikan asap ini? Ya, ikan asap ini umumnya masyarakat sebelumnya dasarnya adalah karena kan budaya kita ini tidak ada waktu itu listrik, tidak ada kulkas, tidak ada es. Jadi artinya terpaksa untuk meningkatkan mutu itu adalah melalui pengasapan ikan. Dan puji Tuhan tahun 2022 Pak Bupati telah menerbitkan peraturan Bupati bahwa ikan asap menjadi produk unggulan Kabupaten Nias Utara. Dan sekarang kita berharap sedang ada penyusunan perda terkait dengan pemanfaatan produk unggulan. Kalau bisa ke depan nanti ikan asap ini menjadi menu utama dalam setiap acara-acara pemerintahan, acara adat juga harus dibumbui, harus ada dilengkapi dengan ikan asap. Jadi selain itu juga membantu masyarakat ekonomi bawah, karena mereka lebih cepat mereka memasarkan hasil olahan ini ke pekan-pekan, ke pasar tradisional. Jadi dengan ikan asap ini dapat meningkatkan sedikit nilai tambah pendapatan dari pelaku usaha. Ya, dari awal Anda masuk menjadi kepala dinas ya. Nah, perubahan seperti apa yang mereka rasakan sekarang, Bang Sabar? Ya, pertama dulu yang mereka rasakan adalah peningkatan mutu hasil perikanan. Ya, yang dulu itu ikan busuk, banyak yang busuk.
ya. Tetapi karena sentuhan kita bina mereka mulai dari penanganan ikan di atas kapal sampai penanganan pemasaran. Jadi ikan itu tidak akan cepat busuk. Itu dulu. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan nelayan itu sendiri. Ya. Sekarang kalau kita lihat di Tuhemberua itu, ya, khusus nelayan Tuhemberua, Botolakas, Eva Banua, itu pendapatan mereka bisa saja dalam 3 hari dengan bantuan yang kita berikan. Kemarin waktu saya terakhir berkunjung, mereka dapat 3-4 hari 40 juta pendapatan mereka. Wow. Dengan bantuan kapal dan sarana penangkapan yang telah kita berikan. Seterusnya kita berikan semacam GPS, ya, Global Position System dan Fish Finder, membantu mereka juga untuk mengetahui titik koordinat menyimpan di mana itu kapal ikan itu bisa ditangkap. Menyimpan itu di mana potensinya sehingga kedepannya bisa berbalik lagi ke situ. Dan dulu itu mereka tidak ada kompas, berjalan sendiri dengan kebawah mereka sendiri. Meraba-raba gitu. Meraba-raba di mana mereka, di mana titik koordinat mereka. Nggak ngerti. Nah, tidak mengerti. Sekarang dengan kehadiran kita, Ada kompas. kita ada GPS, kita bagi. Hampir semua mungkin beberapa nelayan yang sudah memiliki GPS itu dan Fish Finder itu. Nah, itu seluruh Kabupatennya Utara itu berapa banyak nelayan, Bang Sabar? Nelayan kita ada kurang lebih 2.800 orang. Dari total pelaku usaha perikanan ya 3.200. Nelayan sudah memiliki kartu nelayan itu kartu Kusuka sebanyak 2.800 orang. Iya. 2.800. Nah, ukuran kesejahteraan kan kita bisa lihat ya dari mereka bisa, apakah mereka sekarang sudah bisa menyekolahkan anak sampai ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian juga asupan gizi mereka seperti apa? Nah, jadi mengenai perubahan yang mereka rasakan, terutama ini dari sisi pendapatan dulu ya, kesejahteraan cukup boleh kita perkatakan sudah bergeser ke arah yang lebih baik, ya, bisa memanage masalah keuangannya tersendiri. Dulu itu kalau nelayan itu habis melaut, mereka pergi ke warung, lalu hasil itu mereka kasihkan untuk minum minuman beralkohol. Nah, jadi sekarang mereka sudah bisa menata diri mereka sendiri. Mereka termotivasi untuk bisa, misalnya bagaimana alat tangkap itu, bagaimana kapal itu bisa mereka miliki sendiri. Artinya termotivasi untuk bisa membeli, menyediakan, daripada mereka bisa mampir di warung-warung. Dan dari sisi pendidikan, anak-anak mereka juga ada yang keluar daerah. Mereka sekolahkan, mereka kuliahkan ke luar daerah, sampai ke Ambon. Ada yang sampai ke Ambon kuliah, jalur ini penerima mahasiswa di negeri. Dan namanya ini sekolah-sekolah juga mereka tetap wajib untuk menyekolahkan anaknya di sekolah dasar. Dan biar kita tahu bahwa rata-rata nelayan itu tidak tamat SD. Tetapi dengan perubahan zaman, kita juga berikan pemahaman kepada mereka, selalu kita motivasi, kuliahkan anakmu sampai tamat, sekolahkan anakmu, itu yang penting. Dan puji Tuhan mereka bisa mengikuti dengan baik. Dan Anda selalu menyelipkan itu, Jelas. pesan itu kepada para Betul nelayan. Iya. Dan yang luar biasanya juga mereka sekarang udah terbentuk di kelompok-kelompok ya, kelompok nelayan dan memiliki kooperasi sendiri. Kooperasi nelayan sendiri. Luar biasa. Dan itu membantu terus ya mereka ya. Betul sekali. Nah, jadi jumlah nelayan kita ini itu di tahun 2013 ke 2023 mengalami pergeseran, ya, mengalami pergeseran. Dulu hanya 1.300 orang. Sekarang di tahun 2023 sudah 2.800 orang. Artinya mata pencaharian di sektor perikanan ini cukup terbuka. Kalau kita menguasai teknologi, punya pengetahuan, maka terbukalah pendapatan itu. Beda dengan hasil pertanian. Kita bersihkan lahan, kita cari bibit, kita semai, kita rawat, pupuk selama 6 bulan baru panen. Tetapi kalau perikanan ini, berikan alat, berikan pengetahuan, berikan teknik, maka mereka bisa, waktu berikutnya mereka bisa hidup, bisa mencari jalan sendiri. Artinya peluang di sektor perikanan cukup terbuka. Ya, dan ini kesempatan kepada semua ya, semua orang yang ada di Indonesia Utara, bahkan di seluruh Kepulauan Nias ya. Jelas. Untuk menjadi nelayan. Ya.
betul. Tapi itu tadi kembali pada bagaimana semua infrastrukturnya ya, infrastrukturnya tersedia gitu ya. Nah, dari semua gerakan yang sudah dilakukan pemberdayaan dan bagaimana mengangkat ya nasib atau harkat hidup kesejahteraan para nelayan, tibalah di puncaknya sekarang. Tanggal 13 Desember kemarin, Anda dinyatakan menerima penghargaan dari Presiden, dan itu tidak serta-merta ya, itu sudah melalui proses ya, melalui proses panjang ya penilaian ya. Iya, betul. Dan Anda itu satu-satunya dari ASN. Betul. Yang 9 lainnya adalah kepala daerah. Ya. Bisa ceritakan prosesnya seperti apa, Bang Sabar? Baik, terima kasih Bang. Pertama dulu sejarahnya saya bisa mengikuti seleksi ini. Ini di tahun 2022 turun disposisi dari Bapak Bupati. Salah satu persyaratan adalah wajib 2 tahun mengabdi di bidang pembangunan kelautan. Nah, beliau kemarin itu hanya 1 tahun, masih berjalan 1 tahun, makanya beliau menugaskan saya untuk bisa mengikuti. Dan proses seleksinya cukup ketat sekali, ya, cukup banyak persyaratan. Ada beberapa uraian tugas-tugas yang harus disusun, makalah juga harus disusun, dan yang paling penting itu adalah rekomendasi. Ada rekomendasi dari para aparat penegak hukum, ya, aparat penegak. Ini tergambar bahwa pekerjaan kita itu adalah sederhana, ya, mulai dari rekomendasi dari Polri, dari Kejaksaan, dari KPK, dari BIN, itu semua keluar rekomendasi. Nah, justru ini kemarin kami bicara dengan panitia setelah penyerahan ini, mereka menyatakan bahwa Anda bersyukur, berterima kasih. Kenapa? Karena Anda tidak cacat di keempat lembaga tadi, bersih. Disinilah yang banyak terhambat untuk memperoleh ini. Dan puji Tuhan saya bersyukur seperti itu, karena saya sudah melewati. Itu hal yang paling istimewa dalam meraih ini. Begitu Pak. Ya. Bang Sabar, ya Bang. Apapun pencapaian Bang Sabar ini menurut Abang bisa Abang dapatkan seperti apa, Bang Sabar? Puji Tuhan, sampai saat ini apa yang sudah dicapai itu oleh karena kasih karunia Tuhan, dan ada sosok pimpinan saya yang berdiri di belakang saya sehingga bisa sampai saat ini saya bisa mendapatkan hal yang teristimewa, yaitu Bapak Bupati Nias Utara, Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda. Dan yang teristimewa ini adalah Pak pimpinan saya, hormat saya sama Pak Bupati, luar biasa. Dan inilah pimpinan saya yang saya mimpikan sebenarnya, di mana hampir 3 tahun terakhir kami bersama-sama terlibat di dalam pekerjaan, terutama dalam hal untuk pengembangan sektor di bidang kelautan dan perikanan. Dan puji Tuhan, hasilnya kelihatan. Ada beberapa macam infrastruktur, bantuan-bantuan, paket bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sumber dana yang bersumber dari luar, dan jaringan juga dari kemitraan dengan NGO, cukup berjalan dinamis. Dan kemarin itu di tahun pertama kami bergerilya, ya, ke provinsi, ke lintas kementerian, dan hasilnya inilah di tahun kedua, ketiga ini kami mendapatkan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di tahun kedua itu kami telah terima cold storage di salah satu koperasi nelayan, yang sebelumnya nelayan membuang hasil tangkapannya karena tidak ada es, malah mengubur berton-ton untuk dibuang karena tidak ada es, sehingga dengan sentuhan beliau dan kehadiran beliau, arahan beliau, kami bekerja mengikuti, dan akhirnya hasilnya dinikmati oleh masyarakat nelayan, masyarakat pesisir di Kabupaten Nias Utara. Saya sangat salut dan merindukan semoga beliau dapat berkelanjutan pada periode selanjutnya, karena belum selesai visi misi di tahun periode pertama. Karena dengan berkelanjutan ini kami yakin dan percaya program di sektor kelautan dan perikanan akan berkelanjutan dengan lebih baik lagi.
Jadi semua ini juga sepak terjang dari Pak Bupati ya, karena Jelas. memang beda ya Bapak Bupati ini. Sangat jelas. Alias Mr. Long ini ya. Ya. Ya, baik. Langsung saja coba kita sambungkan dengan Pak Bupati Nias Utara, Pak Amizaro Warubu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Lase. Apa kabar Pak? Sehat. Ya, kami dari Diaspora TV ini Pak mengucapkan selamat dulu kepada Nias Utara ya, terutama kepada Bapak Bupati yang salah satu anak buahnya telah mendapatkan sebuah penghargaan yang prestisius ya dari Bapak Presiden, yaitu Satya Lancana Wirakarya ya, kemarin di Hari Nusantara di Tidore. Dan saya percaya bahwa seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Sabar ini adalah keberhasilan Nias Utara, dan benar-benar itu terjadi di zamannya Pak Amir Zaro, Bapak Bupati Nias Utara. Nah, Pak Bupati, bagaimana Bapak melihat pencapaian ini, Pak Bupati? Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Tentunya kan sebuah proses yang kita lalui ya kurang lebih 2,5 tahun, dan tentunya ada banyak yang harapan itu sudah tercapai, dan tentunya juga ada beberapa harapan yang masih dalam proses. Tentunya memang ini sebuah semangat bersama didasari dengan sebuah kondisi ketertinggalan di Nias Utara. Tentunya setelah kita menarik benang merah bahwa ketertinggalan ini tidak cukuplah dengan jawaban dari anggaran bupati dari BHU. Tentunya ada banyak harus kita lakukan usaha-usaha dari kementerian lembaga, provinsi, dan begitu juga swasta yang tidak mengikat. Dan puji Tuhan, perjalanan panjang, ada banyak hasil-hasil yang sudah nyata di Kabupaten Nias Utara. Ya, setelah ini apa Pak yang akan Bapak lakukan? Ya, tentunya kita terus berupaya dan berjuang ke apa yang sudah kita memulai, masuk jalan dan jembatan dan sektor perekonomian lainnya. Tetapi ada hal penting yang memang menjadi gerakan bersama ini, termasuk diaspora ini diminta dukungan. Saya sudah menganalisa ketertinggalan Kepulauan Nias ini, khususnya Nias Utara ini, adalah sebuah kondisi tanggung jawab bersama yang belum maksimal dipertanggungjawabkan. Salah satu ketertinggalan kita ini adalah beberapa kementerian lembaga termasuk provinsi yang belum mereka pertanggungjawabkan tanggung jawab mereka di daerah. Contoh, listrik. PLN di Nias Utara itu ada 162 titik lagi. Sehingga seperti kementerian lembaga ini kan listrik ini, ya tentunya kita mendorong bagaimana bisa mereka bertanggung jawab di daerah. Seperti di Nias Utara itu ada 162 titik lagi belum ada jaringan listrik. Begitu juga telekomunikasi, ya ini juga salah satu ketertinggalan daerah kita di Nias Utara, karena tower-tower ya telekomunikasi ini ada 18 titik lagi. Begitu juga jalan provinsi yang masih sangat sedikit sekali pertanggungjawaban mereka. Begitu juga kalau kita mau bicara masalah perikanan, ya seudianya kan di Nias Utara ini sudah dibangun yang namanya pelabuhan perikanan. Sehingga nelayan ini akan semakin semangat ketika penampungan ikan itu akan semakin berstandar internasional minimal nasional. Begitu juga sektor-sektor yang lain di perkebunan. Ya, Nias Utara ini punya perkebunan toyo lava yang namanya perkebunan kelapa, tetapi masih belum jelas statusnya sampai saat ini. Dan ada banyak sektor-sektor yang lain yang menjadi seugianya ini tanggung jawab diaspora dan beberapa tokoh-tokoh kita ya, bagaimana kita ini sama-sama berjuang loh. Oke lah, saya sepakat ya kalau memang tanggung jawab daerah ya bertanggung jawab daerah. Dan tentunya tanggung jawab mereka juga ya jangan dibebani kepada daerah begitu saja. Ya kita bersyukur bahwa di Kabupaten Utara beberapa tahun terakhir ini yang luar biasa, kita mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Presiden, Kementerian PUPR secara khusus. Ada banyak pembangunan yang sudah jadi di Nias Utara ya. Ya. Penghargaan yang Sabar Jaya Teluk Banua terima ini apa maknanya bagi Bapak?
Ya tentunya kita bersyukur bahwa salah satu ASN Nias Utara menerima penghargaan dari Pak Presiden, dan tentunya saya yakin ini adalah merupakan sebuah semangat integritas yang bagus dari Sabar Jaya. Dan kita berharap bahwa penerima piagam penghargaan berikutnya akan ada di Nias Utara, dan biarlah menjadi semangat kepada ASN yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya bisa. Buktinya Sabar Jaya bisa tembus sampai ke level nasional. Kita terima kasih, dan ini merupakan apresiasi dan semangat bagi yang lain. Baik Pak Bupati, terima kasih. Mudah-mudahan Nias Utara makin maju ya Pak. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak, makasih. Kita juga sebagai pemerintah kabupaten memaksimalkan usaha berpihakan, dan tidak lepas juga memohon kepada pihak yang lain, terlebih pihak provinsi dan pusat, untuk memberikan sebuah perhatian di Kabupaten Nias Utara, khususnya di nelayan, yang mana potensi nelayan ini sangat disayangkan kalau tidak dimaksimalkan cara penangkapan dan profesional daripada nelayan itu sendiri serta fasilitas yang mereka butuhkan. Di ujung video call kita sudah terhubung dengan sahabat Sabar yang ada di Nias Utara. Langsung saja kita sapa Bang Fenan. Selamat siang Bang Fenan. Halo, selamat siang Bang Fenan. Halo, selamat siang Bang. Oke, apa kabar nih? Baik-baik saja, sehat Bang. Ya, Nias di Utara studio sehat. kami, ya di studio kami ada sahabat Anda, Sabar Jaya Telom Banua,
mungkin bisa cerita sedikit bagaimana perasaan Anda atau sebagai teman, bagaimana Anda melihat sosok seorang Sabar Jaya ini? Baik Bang, yang terlebih dahulu, halo Bang Sabar. Ya, halo Bang Fenan. Ya, jadi Bang Sabar ini teman saya waktu masih SMA, di SMA 3 Gunung Stoli. Nah, teman sekelas saya dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, jadi kan sejak waktu SMA, ya sebagaimana berteman ya, kita memang berteman, belajar bersama, dan kemudian ya, masa-masa SMA yang penuh dengan persaingan ya kita masuk, biasanya kita masuk sebelum bersama-sama gitu loh. Wow. Ya. Dia Nah, jadi waktu SMA nakal nggak nih? baik-baik orangnya Bang, baik-baik orangnya. Iya, lanjut. Apalagi? Nah, jadi kan setelah tamat SMA kan kita pisah. Jadi Bang Sabar ini kuliah di Padang, sedangkan saya kuliah di Medan. Dan kemudian pada saat tamat kuliah, dia tamat kuliah nih Bang, duluan, lebih dulu dari saya. Jadi dia tamat kuliah lebih dulu, dia pulang ke Nias itu kalau nggak 2003 2004 itu kemudian PNS di sana dan lulus. Sedangkan saya saat itu Bang masih kuliah. Memang saya akhirnya tamat 2004, tapi baru pulang ke Nias sekitar tahun 2007 Bang. Nah, jadi baru setelah 2007 disitulah kami ketemu Bang pertama kali setelah sekian tahun kuliah, kemudian ketemu di Nias tahun 2007 lah ketika saya bertugas di tempat kerja saya, itu sih Bang. Jadi sekarang sama-sama bekerja di Nias Utara ya? Iya, kami sama-sama bekerja di Nias Utara, tapi beda instansinya Bang. Oke, kalau boleh tahu instansi Bang Fenan ini di mana di Nias Utara? Saya kerja di Bang Sumut Bang, Bang Sumut Lotu, sedangkan Bang Sabar ini sebagai kepala dinas di Dinas Perikanan. Nah, setelah sekian lama tidak bertemu ya, selalu bertemu disatukan kembali di daerah yang sama, bertugas di masing-masing instansi. Nah, bagaimana Anda melihat sosok Bang Sabar ini sekarang? Ya, sosoknya sama seperti sewaktu kita SMA, dia tetap ramah, kita sapa, kemudian juga beberapa kali kita bertemu, nongkrong bersama juga, di Nias-Utara makan bersama, di tengah kesibukan pekerjaan, Bang Sabar ini tetap meluangkan waktunya. Jadi tidak ada perubahan yang berarti lah, Pak. Yang berubahnya hanya waktunya aja. Waktu makin sedikit lah bersama Pak. Ya, kita maklumi lah ya, orang sibuk ya. Orang sibuk, ya. Ya, baru-baru ini kan oleh Presiden dia diberi penghargaan karena dianggap berhasil mengangkat harkat para nelayan di Nias Utara. Bagaimana pendapat Bang Fenan? Saya sebagai temannya surprise lah Bang, surprise. Ya, jadi kan memang buah hasil dari kerja keras dalam pekerjaan, kemudian juga dalam hal meningkatkan bagaimana nelayan itu bisa meningkatkan penghasilannya lah dari hasil tangkapan lautnya, dan itu sangat surprise sekali bagi saya. Karena memang beberapa kali Bang Sabar ini juga mengajak saya untuk ikut serta dalam kegiatan bersama dengan nelayan. Mungkin sampai dengan saat ini masih belum sempat, Bang. Jadi memang karena kesibukan masing-masing, tapi saya dengar kiprahnya dan saya senang sekali, selamat sekali buat teman saya ini, karena memang bagian dari apa yang kita harapkan selama ini sebagai seorang yang bekerja, berkontribusi, yang ujung-ujungnya kita harapkan ada penghargaan dari masyarakat, terlebih penghargaan dari negara sendiri atas keberhasilan oleh kita secara pribadi dan bangsa secara Iya. Oke, terakhir Bang Fenan, apa harapan Anda kepada sahabat Anda ini?
Ya, harapan saya kepada Bang Sabar ini ya sesuai namanya Bang. Jadi harus tetap sabar, harus tetap humble Selalu jaya. dan selalu jaya dan memang mudah-mudahan ke depan dapat karir yang lebih bagus, karir yang lebih baik dan semakin lebih dan lebih lagi berkontribusi demi kemajuan Kabupaten Nias Utara. Itu sih Bang pesan dari saya. Mungkin Bang Sabar satu kalimat. Baik, terima kasih. Bang Fenan cukup luar biasa. Ini adalah salah satu sahabat dekat saya juga di waktu sekolah dulu. Beliau begitu aktif di sekolah dan berprestasi. Ini adalah juara kelas kami sebenarnya, juara umum. Mantap. Dan kami sama-sama sudah berada di Nias Utara sekarang, membangun Nias Utara dalam hal sisi untuk pengembangan sektor perekonomian. Dan sampai sekarang kami akrab ya dalam bentuk persahabatan dan dalam kemitraan juga tetap kami ada kerjasama dalam hal untuk pengembangan sektor di bidang kelautan dan perikanan. Mudah-mudahan kami bisa sama-sama menyukseskan apa yang kami mimpikan, bagaimana bisa dengan kerja yang sudah dipercayakan oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama, terutama masyarakat Pulau Nias. Demikian. Oke, baik Bang Fenan, terima kasih waktunya dan atas partisipasinya di Diaspora TV Talk Show. Terima kasih sekali lagi, salam buat keluarga ya. Baik Bang, terima kasih Bang. Ya, Terima kasih Bang. shalom. Permisi, Bang. Ya, Bang. Shalom. Shalom. Itu Mantap, tadi lumayan ya. sahabat dari ini ya, dari Sabar, dan ini hebat karena mereka bisa berkolaborasi ya sebagai sahabat dalam membangun Nias Utara. Luar biasa. Kalau melihat prestisiusnya tanda kehormatan ini, menurut Anda apa yang akan dilakukan ke depan, Bang Sabar? Yang kita lakukan ke depan, tentu ini kan selalu kita mengikuti arahan dan petunjuk dari pimpinan daerah kita, Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda. Tentu ini juga kita tidak lari dari uraian tugas pokok dan fungsi kita sebagai kepala dinas dan bawahan dari mereka. Tentu ini kita mendorong di Pulau Nias itu, terutama Kabupaten Nias Utara, belum ada memiliki pelabuhan perikanan. Ya, kita mendorong ini agar pembangunan pelabuhan perikanan di Kabupaten Nias Utara bisa segera ada melalui program-program pemerintahan berikutnya, sehingga dengan itu, ya, disitulah ada industri perikanan dengan adanya pelabuhan, dan nelayan tidak ragu lagi menjual memasarkan hasil tangkapan, sehingga ada kegiatan juga ekspor dengan adanya pelabuhan perikanan itu. Kita kaya dengan daerah potensi kita. Ada perikanan tuna seperti di Tidore kemarin itu, tuna mereka ada. Kita tidak kalah dengan potensi yang kita miliki. Perikanan kerapu juga, malah ikan kerapu itu justru lebih murah dengan harga yang ada di Nias Utara ketimbang di timur itu kemarin. Saya melihat seperti itu. Ya, nah kini sudah sejumlah penghargaan ada di tangan dan ini tidak terlepas dari doa keluarga. Ya. Nah, bagaimana keluarga mendukung Anda, terutama istri dan anak-anak? Keluarga sangat mendukung ya, terutama istri saya yang selalu memotivasi. Kadang dalam tugas kita kadang-kadang jenuh. Kita menghadapi berbagai tekanan-tekanan dari luar. Kadang saya mengeluh, udah saya berhenti. Saya saya ini udahlah tidak bekerja sebagai kepala dinas, ya. Dan beliau memotivasi hal itu. Jangan, tanggung jawab masih ada panjang lagi. Termasuk anak-anak sangat mendorong seperti itu ya. Dan justru di situ ketika anak-anak kita melihat wajah anak, kita kembali termotivasi untuk lebih bangkit lagi semangat untuk bekerja. Dan ada satu firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Di dalam Kolose. Ya, Kolose pasal 3 ayat 23. Ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24 juga,
Kolose pasal 3 ayat 24 juga menyatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Artinya kita bekerja, ya, kita bekerja dengan sebaik-baik, ya, bekerja untuk Tuhan, bukan untuk kita bekerja untuk manusia. Dalam Filipi, ya, dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 menyatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya capaian prestasi pekerjaan kita itu karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak tidak perlu memegahkan diri. Kekuatan kita adalah hanya Tuhan. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Ya. Nah, terakhir Bang Sabar, Ya, Bang. dalam pekerjaan kita ini kan diibaratkan sebagai surat terbuka. Mungkin ada pesan-pesan untuk para God lovers yang juga anak-anak Kristus, yang pengikut Kristus yang ada dalam pemerintahan atau dimanapun di dunia sekuler. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada para God lovers. Baik, para God lovers. Pertama dulu pesan yang saya sampaikan dalam keterkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas. Kita memahami dari firman Tuhan Yosua pasal 1 ayat 7. Ya, Yosua pasal 1 ayat 7 menyampaikan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi ada pesan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita semua. Pertama dulu adalah bertindak hati-hati, sungguh-sungguh, dan jangan menyimpang. Artinya ikuti jalur yang benar. Jika Anda berada dalam jalur yang benar, maka semua tantangan hambatan akan terbuka. Kita tidak akan perlu takut dalam menghadapi semua tantangan itu. Demikian. Baik. Luar biasa. Terima kasih Bang Sabar atas segala kesaksian dan kemudian juga prestasi yang sudah dicapai. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi motivasi juga buat God lover semua ya. Karena dimanapun kita ditempatkan, kita harus menjadi garam dan terang ya. Ya, betul. Untuk bisa menjadi seperti Kristus, dan kita akan berdoa untuk Sabar ke depan supaya bisa sukses terus ya, dalam keluarga dan dalam tugas. God lovers, demikian tadi perbincangan kita dengan Sabar, dan terima kasih atas kesetiaan Anda. Saya Apolonius Lase bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selalu